Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, bertemu kembali dengan video pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 semester 1. Bapak tetap mendoakan dimanapun Ananda berada, semoga tetap berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sistem reproduksi manusia. Adapun fokus pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia serta cara pencegahannya. Sebelum kita masuk kepada materi pada kali ini, tentu yang menjadi pertanyaan mendasar oleh kita, kenapa materi ini Anda pelajari? Kenapa penting materi ini Anda harus kuasai? Ya, seperti video-video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bahwa poin utama atau bagian yang terpenting dari materi ini diberikan kepada Anda adalah supaya Anda bisa menjaga diri Anda agar terhindar dari penyakit pada sistem reproduksi ini. Dengan Anda menjaga diri Anda, maka otomatis Anda juga akan menjaga gaya hidup pergaulan Anda sehari-hari. Seperti dari pergaulan bebas. Kalau begitu, yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, diantaranya yang pertama, Anda bisa menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kemudian, Anda juga bisa menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia tersebut. Dan yang ketiga, Anda bisa membuat sebuah karya ilmiah atau membuat karya berupa poster tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Oke Ananda, kita lanjut aja pada materi. Sebelum kita paparkan materi ini lebih lanjut tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan beserta cara pencegahannya, coba Ananda lihat dulu beberapa gambar berikut. Ya, ini ada beberapa gambar yang Bapak tampilkan yang berkaitan dengan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Jadi, ini gambar ini, atau gambar pertama ini adalah kondisi seorang penderita di mana putih matanya itu sudah terinfeksi. Yang kedua, ini gambar yang memperlihatkan di sekitar area mulut atau bibirnya itu timbul bisul-bisul. Kemudian ini juga adanya bisul atau luka yang berisi nanah itu pada daerah kemaluan. Dan yang ini merupakan kondisi seorang pasien yang terbaring di rumah sakit yang juga menderita penyakit pada sistem reproduksi. Coba, dari tayangan atau dari gambar-gambar ini, apa yang Anda pikirkan? Sangat menakutkan sekali kan? Jadi, dengan gambar ini, sudah terbayang oleh kita begitu menakutkan dan berbahayanya penyakit pada sistem ini. Jadi jangankan untuk mengalami penyakit ini, melihatnya saja kita sudah takut. Bahkan kita melihat ada kondisi menjijikkan bagi kita. Makanya diharapkan dengan Anda mempelajari materi tentang penyakit pada sistem reproduksi ini, Anda memang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga diri Anda supaya terhindar dari penyakit-penyakit ini. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas materi ini. Jadi, yang pertama kita bahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Perlu Anda ketahui, ternyata sistem reproduksi manusia itu sangat rentan sekali terserang penyakit. Jadi, sistem reproduksi manusia itu sangat rentan atau rawan terserang penyakit. Kemudian apa yang menyebabkan penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi manusia ini? Jadi yang menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi manusia itu diantaranya ada yang dibawa oleh bakteri, ada yang dibawa oleh jamur atau virus. Kemudian di samping itu penyebab lain dari seseorang menderita penyakit pada sistem reproduksi manusia ini juga akibat ditularkan dari orang tuanya, yaitu dari orang tua yang terinfeksi kepada bayinya yang dalam kandungan.
atau yang sedang menyusui. Kemudian dari darah yang terinfeksi yang didonorkan atau yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien, maka darah yang terinfeksi ini nanti akan menyerang pasien yang menerima donor darah dari seorang yang terserang penyakit atau yang terinfeksi penyakit sistem reproduksi ini. Kemudian akibat pergaulan bebas. Jadi nanti akibat pergaulan bebas ini itu karena hubungan seks secara bebas atau hubungan seks di luar nikah, maka nanti akan mudah seseorang itu terserang penyakit karena ditularkan melalui cara pergaulan bebas atau hubungan seks secara bebas, mana mereka sering melakukan gonta-ganti pasangan. Kemudian yang terakhir yaitu akibat dari penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba. Nah, 2 poin terakhir inilah nanti yang menjadi penyumbang terbesar. Jadi dari pergaulan bebas dan dari penggunaan obat-obat terlarang inilah orang yang lebih banyak terserang atau penyebab utama dari seseorang itu terserang penyakit pada sistem reproduksi. Kemudian apa saja jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia itu? Jadi secara umum kita bisa mengelompokkan penyakit pada sistem reproduksi ini menjadi 2 penyebabnya atau 2 kelompok besar. Yang pertama yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Kemudian nanti yang disebabkan oleh virus. Jadi untuk lebih mudahnya maka kita kelompokkan. Jadi yang disebabkan oleh bakteri itu nanti ada namanya gonorrhea, ada sifilis atau raja singa, ada namanya keputihan dan epididymitis. Dan nanti pada yang disebabkan oleh virus itu ada nanti namanya HIV dan herpes simplex genitalis. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yang penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur itu yang pertama itu namanya adalah gonorrhea atau disingkat dengan GO. Seperti yang sudah kita bahas, penyebabnya adalah bakteri. Nah, nama bakteri penyebab dari gonorrhea ini adalah Neisseria gonorrheae. Jadi ini bahasa Latin ya Nanda, jadi membacanya agak sulit. Jadi kalau kita baca Neisseria gonorrheae, jadi membacanya agak terbata-bata gitu dibuatnya. Kemudian ini kira-kira bentuk dari bakteri Neisseria itu. Ini adalah bakteri Neisseria gonorrheae ini. Dan ini kondisi yang seperti kita tampilkan tadi, putih matanya itu sudah terinfeksi. Jadi ini salah satu ciri-ciri atau gejala yang penderita penyakit gonorrhea. Nah, kita lihat secara lebih detail. Jadi ternyata penderita gonorrhea ini itu dia atau bakteri dari gonorrhea ini itu akan menginfeksi beberapa organ dalam tubuh kita. Di antaranya menginfeksi lapisan dalam uretra atau saluran urin kita. Kemudian bagi yang perempuan nanti itu pada leher rahim atau serviks. Kemudian pada rektum yang dekat anus. Kemudian juga bisa menyerang pada tenggorokan atau bagian putih mata. Ini yang contoh pada bagian putih mata. Dan akibat yang lebih fatalnya nanti pada bayi yang terserang atau yang diserang oleh bakteri ini atau yang penyebab dari bakteri ini nanti bisa menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Kemudian apa gejala dari penyakit gonorrhea ini? Nah, jadi untuk lebih mudah mengidentifikasi seseorang itu terserang penyakit gonorrhea itu ada beberapa gejala atau ciri-ciri dari penderita ini. Di antaranya itu bagi laki-laki ketika dia membuang air kecil itu akan terasa sakit dan bahkan parahnya itu akan keluar nanah. Darah bercampur nanah ketika dia buang air kecil. Nah, coba Anda pikirkan, kenapa ini bisa terjadi? Jadi karena kita sudah tahu bahwa salah satu yang menginfeksi atau salah satu bakteri ini nanti akan menginfeksi lapisan uretra. Jadi kalau lapisan uretra kita tuh sudah terinfeksi, berarti sudah luka. Kemudian nanti ketika buang air kecil, maka lukanya itu yang mungkin sudah dipenuhi atau sudah ada nanahnya nanti akan keluar bersama dengan buang air kecil. Nah, jadi itulah yang gejala
yang bisa kita lihat atau yang mudah untuk diidentifikasi seorang penderita penyakit gonorrea. Itu rasanya sakit luar biasa bagi Anda. Bayangkan saja luka yang dikenakan atau terkena asam atau terkena buang air kecil, itu perihnya minta ampun. Begitulah perihnya seseorang penderita gonorrea ini ketika dia buang air kecil. Kemudian kalau pada perempuan itu nanti dia seperti keputihan yang berwarna kuning hijau. Jadi nanti kalau pada perempuan dia bisa diidentifikasi seperti terjadinya keputihan yang berwarna kuning hijau pada wanita atau pada perempuan. Kemudian penyebab utamanya tadi sudah kita singgung, penyebab utama dari penyakit gonorrea ini adalah karena hubungan seksual. Baik, kita masuk ke jenis penyakit kedua yang juga disebabkan oleh bakteri. Yang kedua namanya sifilis atau yang lebih sering disebut dengan istilah raja singa. Apa penyebab atau bakteri, apa nama bakteri penyebab dari penyakit sifilis ini? Jadi untuk penyakit sifilis ini itu disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Nah, jadi bakteri dari sifilis ini itu namanya adalah Treponema pallidum. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, bisa Anda lihat. Ya. Nah, ini dia berada pada kulit. Jadi dia melekat pada kulit. Nah, dan nanti bagi orang penderita ini salah satu ciri khas yang mudah untuk diidentifikasi, timbulnya bercak-bercak bisul pada sekitar bibir atau mulut. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas. Jadi nanti orang penyakit sifilis ini nanti itu diawali dengan luka. Jadi gejala awalnya berupa luka di tempat masuknya bakteri tersebut. Jadi biasanya tempat awal masuknya bakteri itu berada di sekitar kemaluan, yaitu di sekitar alat kelamin, atau di dekat anus atau rektum, atau di lidah dan bibir. Jadi makanya dia juga bisa menyerang bagian bibir atau bagian lidah. Kemudian setelah dia menyerang organ-organ alat kelamin, maka nanti dia bisa menyerang atau menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. Jadi bahayanya bakteri ini bisa menyebar ke organ tubuh yang lain. Kemudian apa penyebabnya? Sama dengan gonorrhea, penyebab utama dari sifilis ini juga merupakan akibat hubungan seksual. Ya. Kemudian berikutnya yang juga disebabkan oleh bakteri kita sebut dengan keputihan. Nah, ini adalah penyakit khusus pada wanita. Jadi keputihan ini penyakit yang diderita oleh perempuan atau wanita. Nah, seperti yang kita bahas, keputihan ini disebabkan oleh terinfeksi jamur. Nama jamurnya Candida albicans. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini, jamur yang menyebabkan wanita itu mengalami keputihan. Nah, kemudian apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari wanita yang berpenyakit atau mengalami penyakit keputihan ini itu adanya cairan berwarna putih ke kuning-kuningan. Itu terdapatnya cairan berwarna putih ke kuning-kuningan atau putih keabu-abuan pada vaginanya. Kemudian nanti cairan tersebut ada yang encer dan ada yang kental dan berbau tidak sedap atau berbau busuk ya, dan nanti menimbulkan rasa gatal pada alat kelamin. Nah, penyebabnya juga karena bisa karena terinfeksi jamur dan juga disebabkan oleh tidak bisanya perempuan atau kurangnya menjaga kebersihan organ reproduksinya, terutama kebersihan dari vaginanya. Kemudian yang terakhir dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini namanya epididymitis. Ini khusus yang diderita oleh laki-laki. Kalau keputihan itu diderita oleh perempuan, maka yang epididymitis itu diderita oleh laki-laki. Jadi yang epididymitis ini apa? Sesuai dengan namanya, epididymitis, maka yang diserang oleh jamur atau bakteri ini adalah bagian epididymisnya. Itu peradangan pada saluran epididymis. Di kemarin di organ reproduksi laki-laki kita sudah membahas
yang epididymis itu letaknya di belakang testis. Nah, ini kira-kira letak dari epididymis itu. Nah, jadi ini yang terinfeksi oleh bakteri yang masuk pada organ reproduksi laki-laki. Nah, nanti gejalanya juga ditandai dengan rasa nyeri dan terjadinya pembekakan pada testis. Karena di meradang, maka timbul infeksi, maka ukuran dari testis ini akan membesar karena terjadi pembengkakan atau infeksi. Kemudian nanti penyebabnya juga karena pergaulan bebas, sehingga masuklah bakteri tersebut ke dalam organ reproduksi pada laki-laki ini. Itu kira-kira yang penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian kita masuk pula penyakit yang disebabkan oleh virus. Adapun yang penyakit yang disebabkan oleh virus, yang pertama itu kita lihat atau kita bahas, yaitu herpes simplex genitalis, atau yang lebih sering disebut dengan penyakit herpes. Jadi kira-kira ini virus dari penyakit herpes ini. Jadi sesuai dengan kelompok penyebabnya, jadi penyakit herpes ini tentu disebabkan oleh virus. Jadi nama penyakitnya, penyakit yang disebabkan oleh virus ini itu sekaligus merupakan nama dari virus yang menyerangnya. Seperti yang ini. Jadi herpes simplex genitalis ini, kenapa disebut dengan penyakit herpes simplex genitalis? Karena memang yang virus penyebab penyakit ini namanya adalah virus herpes simplex tipe 2. Jadi penyebab dari penyakit herpes simplex genitalis ini adalah virus yang bernama virus herpes simplex tipe 2. Kemudian apa gejala ataupun identifikasi dari penyakit ini? Virus ini nanti akan menyerang daerah kulit sekitar kemaluan atau daerah genitalia luar, atau di dekat anus maupun di daerah vagina yang bagian luar. Kemudian nanti gejalanya berupa gatal-gatal, kemudian gatal-gatal tersebut akan terasa perih dan kemerahan atau memerah. Nah, kemudian gatal-gatal dan yang merah itu nanti akan melepuh dan hingga akhirnya akan pecah. Nah, pecahan ini nanti akan menghasilkan luka. Nah, lukanya ini akan sangat sulit sembuhnya. Jadi penyakit ini akan berulang terus atau akan kambuh. Kemudian kita masuk kepada penyakit yang kedua yang disebabkan oleh virus. Dan ini yang paling sering kita dengar dalam kehidupan sehari, yaitu penyakit HIV atau yang dikenal juga dengan istilah AIDS. Jadi seperti yang kita bahas tadi, penyakit ini diberi nama sesuai dengan virus yang penyebab dari penyakit tersebut. Jadi penyakit HIV, jadi ternyata memang disebabkan oleh virus HIV. Jadi virus HIV inilah yang menyebabkan seorang penderita penyakit HIV atau AIDS ini. HIV ini singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, kemudian istilahnya dikenal dengan AIDS. Kemudian yang harus Anda ketahui bahwa yang penyakit HIV ini atau penyakit AIDS ini, dia tidak menyerang organ atau organ-organ reproduksi pada perempuan maupun laki-laki, seperti penyakit-penyakit yang kita bahas sebelum ini. Jadi yang penyakit HIV ini yang diserangnya adalah sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi untuk Anda ketahui, ternyata yang penyakit virus HIV ini itu bukan menyerang organ, alat kelamin atau sistem reproduksi, organ-organ reproduksi pada wanita maupun pada laki-laki, tapi yang diserangnya apa? Sistem kekebalan tubuh. Nah, tapi cara masuknya atau cara penularannya itu melalui sistem reproduksi. Salah satunya nanti melalui sistem reproduksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas. Jadi untuk Anda ketahui bahwa virus HIV ini itu hanya bisa hidup dan berkembang itu pada 3 kondisi atau pada 3 lokasi saja. Yang pertama itu pada cairan semen pada yang laki-laki, kemudian pada sel darah merah baik laki-laki maupun perempuan, dan pada air susu ibu. Nah, ingat, jadi 3 ini saja tempat berkembang dan hidupnya dari virus HIV ini.
Karena virus HIV ini hanya berada atau berkembang pada 3 lokasi saja, maka sudah pasti untuk pencegahannya supaya jangan terinfeksi virus HIV ini, maka pada 3 tempat ini tentu harus kita waspadai penularannya. Contohnya pada cairan semen, maka hindari pergaulan bebas atau hubungan seks di luar nikah. Kemudian kalau melalui sel darah merah, maka Ananda atau siapapun itu harus hati-hati dalam melakukan transfusi darah. Jadi darah tersebut harus steril terlebih dahulu. Kemudian pada air susu ibu, ini kepada orang tua yang sudah terinfeksi tentu harus proaktif. Jadi kalau memang dia sudah terinfeksi, maka harus rela dan ikhlas untuk tidak menyusui anaknya supaya anaknya jangan terinfeksi. Kemudian sebagai tambahan bagi Anda, berikut dipaparkan tahapan penyakit HIV atau AIDS ini. Jadi awalnya penderita terserang virus atau terinfeksi virus. Kemudian dalam waktu 5-7 tahun itu penderita atau orang yang terinfeksi virus ini belum menunjukkan gejala apapun. Jadi dia seperti orang sehat biasa saja. Nah, ini di sini menjadi penyebab berkembangnya atau mudahnya menular penyakit HIV ini. Jadi kita dapat informasi atau data bahwa virus HIV ini atau orang di dunia ini semakin hari semakin bertambah yang terinfeksi virus HIV. Kenapa? Karena memang virus HIV ini dalam kurun waktu 5-7 tahun itu belum menunjukkan gejala apa-apa. Jadi seandainya dalam waktu itu orang tersebut melakukan kegiatan atau seperti melakukan hubungan seks bebas atau transfusi darah, maka orang lain yang berkontak dengan dia atau yang melakukan hubungan seks bebas atau transfusi darah itu akan terserang, akan berpindah virusnya ini. Nah, di situ yang menjadi wabah, makanya virus HIV ini sangat cepat perkembangannya di dunia. Kemudian nanti pada kurun waktu 8-10 tahun setelah terinfeksi, itu baru ada gejala-gejalanya pada penderita. Itu seringnya penderita itu terserang penyakit seperti TBC, pneumonia, kemudian herpes, gangguan saraf, dan lain-lain. Dan ini berlangsung selama 3-6 bulan. Untuk memastikan seorang tersebut memang terserang virus HIV, maka penderita itu akan dilakukan uji laboratorium dengan memeriksa jumlah sel T-nya. Dimana untuk Anda ketahui jumlah sel T ini atau sel T ini adalah sel yang berperan sebagai imunitas tubuh. Jadi kalau sel T-nya itu sangat jauh sekali berkurang, maka itu besar kemungkinan orang tersebut terserang atau sedang mengendap penyakit oleh virus HIV ini. Kemudian pada fase terakhir tentu fase kematian, di mana seorang penderita tidak mampu lagi menahan penyakit-penyakit yang menyerang tubuhnya. Jadi nampak oleh kita di sini. Jadi ternyata yang diserangnya itu adalah sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi setelah sistem kekebalan tubuh manusia itu menurun, maka semua penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh seseorang penderita. Makanya dia akan meninggal akibat penyakit-penyakit yang dia deritanya itu. Karena tidak mampu lagi melawan penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya silih berganti tersebut. Nah, itulah istilahnya atau penyebab dari kematian dari penderita atau pasien yang mengidap penyakit HIV ini. Kemudian kita masuk bagaimana cara mencegah penyakit-penyakit tadi. Jadi setelah kita tahu gejalanya, ciri-cirinya, apa nama bakteri dan virusnya, tentu sekarang timbul pertanyaannya bagaimana cara mencegahnya. Nah, tentu Anda sudah tahu juga jawabannya secara langsung. Di cara pencegahannya tentu kita biasakan yang pertama secara umum dulu kita lihat, yaitu biasakan pola hidup sehat, di mana kita selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan organ reproduksi kita. Jadi terutama seperti menggunakan celana dalam yang menyerap keringat dan tidak panas, kemudian biasa membilas atau membersihkan organ reproduksi setiap selesai buang air kecil dan buang air besar. Ini memang sudah seharusnya kita lakukan, tapi kadangkala kita sering melihat nih ya, kita sangat miris sekali dengan kondisi di luar sana. Sering kita melihat terutama yang laki-laki setelah buang air kecil itu buang air kecil di sembarang tempat, kemudian nanti banyak di antara Anda yang laki-laki bahkan yang sudah berumur lanjut usia
di pinggir jalan buang air kecil tapi tidak dibilas, tidak dibersihkannya. Betapa mirisnya, dan ini sangat rentan sekali Anda terserang penyakit pada sistem reproduksi ini. Akan mudah terserang bakteri atau virus. Jadi tolong Anda setelah siap buang air kecil, buang air besar, itu jangan lupa membilasnya atau membersihkannya. Kemudian selalu mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Jangan sampai berhari-hari dipakai, karena itu akan menimbulkan bakteri atau jamur akan bersarang di sana. Kemudian banyak lagi bagi yang perempuan yang datang haid, itu sering mengganti pembalutnya. Kemudian dan rajin berolahraga tentunya dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Kemudian yang kedua caranya, di samping menerapkan pola hidup sehat, yaitu hindari pergaulan bebas. Kita sudah tahu tadi penyebab utama dari seseorang terserang penyakit pada sistem reproduksi ini seperti herpes, seperti sifilis, atau bahkan yang terakhir HIV, itu adalah karena hubungan seks bebas. Jadi hindari pergaulan bebas. Kemudian jauhkan penggunaan narkoba, jauhkan. Jangan sekali-kali Anda terjebak atau mengkonsumsi narkoba, karena itu adalah ambang dari kehancuran. Kemudian gunakan internet untuk hal yang positif. Kemudian hindari pemakaian jarum suntik secara bersamaan atau bergantian. Kenapa? Karena nanti setelah digunakan oleh orang lain, maka jarum suntik itu tidak boleh digunakan berulang. Sebab kita tidak tahu yang disuntikkan, jarum suntik yang dipakai kepada orang itu, kita tidak tahu di dalam sel darahnya atau dalam tubuhnya itu ada virus atau penyakit yang akan bisa dipindahkan. Jadi kalau digunakan secara bergantian, itu akan sangat berisiko tertularnya penyakit dari orang yang menggunakan pertama sekali. Makanya ini tidak diperbolehkan dalam protokol atau dalam aturan rumah sakit. Itu jarum suntik itu hanya boleh digunakan 1 kali. Tapi kalau dalam penggunaan narkoba, ini yang sering dilakukan orang. Jadi jarum suntik itu dipakai secara bersamaan atau bergantian. Inilah makanya orang-orang pecandu narkoba itu mudah atau sangat banyak terserang penyakit pada sistem reproduksi seperti penyakit HIV, AIDS, dan yang lain-lain. Kemudian gunakan waktu luang untuk hal-hal yang positif seperti kegiatan ekskul di sekolah, olahraga, kegiatan-kegiatan palang merah remaja, kegiatan remaja masjid, dan yang lain-lain. Kemudian selalu mendekatkan diri kepada Maha Pencipta dan dengan rajin beribadah. Mungkin itu Ananda pembahasan kita tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia serta cara pencegahannya. Dengan harapan apa yang materi kita sampaikan atau kita sajikan dalam video ini bisa membantu Ananda supaya Ananda bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Sebagai penutup, kita lihat soal beserta pembahasannya. Jadi untuk melihat pemahaman Anda, coba kita bahas beberapa soal ini. Contoh, soal yang pertama itu seorang laki-laki menderita suatu penyakit dengan gejala sebagai berikut. Keluarnya nanah dari penis atau dari alat kelamin yang laki-laki. Kemudian frekuensi buang air kecilnya yang sangat sering atau sering buang air kecil. Mungkin karena tersendat, kemudian buang air kecil lagi. Kemudian adanya bengkak atau nyeri pada testis. Nah, kira-kira ini gejala atau ciri-ciri dari penyakit apa? Nah, jadi pertanyaan ini, apakah ini gejala dari penyakit AIDS? Apakah ini gejala dari penyakit gonore atau gonorrhea? Apakah ini ciri-ciri dari penyakit sifilis? Atau ciri-ciri dari penyakit herpes? Nah, coba Anda kira-kira ciri-ciri yang ditunjukkan oleh soal ini dikategorikan kemana? Ya, coba Anda jawab. Kalau Anda perhatikan video yang dari video dari awal tadi, maka Anda bisa mengambil satu kata kuncinya. Di kata kuncinya di sini. Nah, ini kata kuncinya. Nah, adanya keluar nanah dari penis. Nah, kira-kira ini kata kuncinya. Ini merupakan ciri-ciri penyakit apa tadi? Ya, penyakit gonorrhea atau gonore. Jadi jawabannya adalah B. Baik. Untuk yang kedua, coba Anda.
Pola hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan seorang tertular dari penyakit AIDS atau HIV. Salah satu cara pencegahan penularan penyakit AIDS itu yang paling tepat apa? Apakah menggunakan narkoba? Atau sering bergonta-ganti pasangan untuk pencegahan penyakit AIDS ya? Atau tidak bergaul dengan semua orang? Artinya tidak mau berteman dengan siapapun? Atau penggunaan jarum suntik 1 kali pakai, atau hanya menggunakan jarum suntik 1 kali pakai? Mana yang paling tepat? Tentu kalau Anda menyimak pada video terakhir ini sudah jelas jawabannya. Ini sangat mudah ya bagi Anda. Kalau menggunakan narkoba tentu udah pasti, ini pasti tidak ya, sebab narkoba adalah salah satu penyebab kita tertularnya penyakit pada sistem reproduksi. Sering bergonta-ganti pasangan, berarti ini sama juga dengan seks bebas, juga tidak. Ya, nah, apakah tidak bergaul dengan semua orang? Tentu juga tidak bisa kita tidak bergaul dengan semua orang. Nah, berarti pilihannya jatuh kepada yang D, yang lebih tepatnya itu penggunaan jarum suntik untuk 1 kali pakai saja. Baik Anda, mungkin itu materi kita. Dan kita sudah tutup tadi dengan soal beserta pembahasannya. Sekali lagi, mudah-mudahan ini membantu Anda dalam memahami materi pada penyakit pada sistem reproduksi manusia beserta upaya pencegahannya. Dan sebagai akhir dari video ini, Anda kerjakan tugas proyek yang juga merupakan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan yang ketiga yaitu Anda bisa membuat sebuah karya berupa poster tentang upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi, atau yang lebih tepatnya pada penyakit seksual. Ini nanti silakan Anda buatlah sebuah poster tentang pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia atau pada penyakit seksual, maka itu HIV atau penyakit gonore atau penggunaan narkoba dan yang lain. Demikianlah Anda untuk video kita kali ini. Mungkin video ini merupakan video terakhir dari materi sistem reproduksi manusia. Akhir tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.